Yang satu masih menjadi andalan skuad Indonesia, yang satunya lagi Big Elkan. Belum tahu bagaimana masa depannya bersama timnas Indonesia. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Sahabat Garuda semua, jelas satu kebanggaan dan juga kegembiraan bagi kita karena akhirnya timnas Indonesia memiliki pemain yang bermain di kasta tertinggi Liga Eropa. Yang pertama ada Jai Ijes, yang kita tahu kalau Jai Ijes ini adalah pemain yang sangat-sangat reguler di Venezia, bahkan menjadi tulang punggung Venezia, membawa Venezia promosi ke Serie A, ke Liga Satunya Italia gitu kan. Bahkan Jai Ijes ini sempat dikabarkan diminati oleh Inter Milan, walaupun yang diminati Inter Milan itu masih bisa dibilang rumor yang agak terlalu jauh gitu kan. Tapi yang benar-benar terang-terangan meminati seorang Jai Ijes itu Torino ya. Torino kalau saya nggak salah, Torino atau Palermo ya. Cuman kalau saya nggak salah itu Torino. Sehingga begitu dirilisnya ternyata Jai Ijes di Liga Italia. Walaupun jika melihat dari keadaan sekarang, Jai Ijes sudah memulai latihan bersama Venezia. Mungkin saja itu adalah salah satu bentuk jawaban kalau Jai Ijes ini tetap bertahan di Venezia. Bagi saya sih nggak jadi masalah, mau main di Inter kayak, mau main di Torino kayak, mau main di Venezia kayak, yang penting bermain reguler menjadi pilihan utama dan tetap di Serie A gitu, di Liga Satunya Italia. Itu yang paling utama bagi saya. Jadi agak sedikit percuma juga kalau seandainya Jai Ijes pindah ke Inter Milan tapi hanya menjadi cadangan di sana gitu kan, seperti salah satu pemain keturunan kita yaitu Emil Audero. Walaupun kita juga bukan berarti merendahkan pemain cadangan-cadangan Eropa ya, kelasnya bagus-bagus. Cuman ini lebih baik untuk seorang Jai Ijes menjadi pilihan utama, apalagi umurnya ini masih sangat-sangat muda gitu kan. Dan ini menjadi satu hal yang sangat menguntungkan bagi timnas Indonesia. Jelas dengan performa yang baik, dengan tambahan pengalaman dari pemain-pemain kita yang bermain di Eropa ini akan membawa kebaikan juga kepada skuad timnas Indonesia, kepada permainan timnas Indonesia. Nah, yang kedua, Big Elkan. Ini kita belum, bisa dibilang belum beres membicarakan tentang Big Elkan ini. Elkan adalah salah satu pemain keturunan Indonesia pertama di era Coach Sinteyong yang memperkuat timnas Indonesia dan memutuskan untuk menjadi warga negara Indonesia di tengah usianya yang sangat muda dan juga memiliki masa depan yang bisa dibilang cukup cerah. Ini menandakan kalau Big Elkan menjadi warga negara Indonesia bukan hanya karena ingin membela timnas, tapi juga ada mungkin sisi emosional lain yang jelas kita tidak bisa lakukan ke NKRI-nya, ke NKRI-nya maksud saya. Nah, Big Elkan ini kemarin sempat ramai diperbincangkan, mungkin sedikit agak pengulangan lagi ya teman-teman semua. Masalah saat timnas Indonesia akhirnya melawan Guinea ya di playoff kemarin saat memperebutkan satu tiket untuk menuju Olimpiade Paris. Kabarnya Big Elkan ini, Elkan Bagot ini dipanggil oleh Coach Sinteyong, tapi pada akhirnya Elkan lebih memilih untuk saya nggak bilang mau liburan ya, walaupun sekarang rumor beredar itu karena memilih liburan sama pacarnya katanya. Tapi Pak Erick Thohir, saya sesuai dengan apa yang di statementkan oleh Pak Erick Thohir, dia ada urusan pribadi, jadi lebih memilih urusan pribadinya. Kita nggak tahu urusan pribadinya apa. Dan terlihat kalau dari setelah pemanggilan itu dan penolakan Elkan itu ada perbedaan dari Coach Sinteyong. Akhirnya Coach Sinteyong seperti tidak melirik lagi Big Elkan. Bahkan kemarin saat kualifikasi Piala Dunia terakhir pun Big Elkan nggak dipanggil sedikit pun, nggak dilirik sedikit pun oleh Coach Sinteyong. Dan saya rasa sih kita jangan terlalu jauh ya untuk memikirkan kalau Big Elkan ini harus dipertanyakan gitu kan, cinta terhadap tanah airnya. Bagi saya enggak lah, itu ini salah satu bentuk hal yang wajar di dunia sepak bola, karena salah satu bentuk untuk sedikit nyentil pelatih ke pemain itu ya dengan memberikan sanksi disiplin, dan salah satu sanksi disiplinnya adalah dengan tidak dipanggil. Tapi menurut saya jika seandainya Big Elkan terus bermain bagus gitu kan, apalagi menjadi salah satu starter di Ipswich di Premier League, atau seenggaknya lapis kedua yang kadang-kadang main kadang enggak, bagi saya itu udah bagus banget. Dan pasti Coach Sinteyong pun akan kembali memanggil Big Elkan dengan catatan kedisiplinan Elkan bagus. Kita nggak bilang kedisiplinan Elkan jelek ya, karena memang selama ini bagus, cuman hanya masalah itu aja. Cuman memang Coach Sinteyong ini memiliki semacam satu
pandangan lebih terhadap disiplinnya. Kalau seandainya pemain itu bagus sehebat apapun, kalau tidak disiplin, ya udah, go, silakan out. Itu Coach Shin Tae-yong. Tetapi kita tidak ingin bahas itu hanya pengulangan saja. Dan yang kita bahas adalah Elkan juga sekarang akan bermain di Premier League dan kita berharap seperti itu ya. Sementara ini memang Big Elkan ini didaftarkan oleh Ipswich Town, tapi kita belum tahu apakah kembali akan dipinjamkan nanti di tengah-tengah musim atau seperti apa. Cuman kita berharap Elkan masuk seenggaknya starter lah gitu di Ipswich Town walaupun sebagai cadangannya, apalagi kalau seandainya menjadi starter 11 pertama. Wah, itu hebat banget. Dan kedua pemain ini menjadi pemain harapan bagi masyarakat Indonesia. Selain karena masih muda, mereka juga memiliki jam terbang bagus di Eropa, bisa membawa peningkatan kepada timnas Indonesia tentunya. Maaf ya, saya agak batuk. Timnas Indonesia tentunya, dan mudah-mudahan aja dengan adanya Elkan dan Ijes bisa memperkuat lagi timnas Indonesia, bisa membawa timnas lebih baik dan juga menjadi motivasi bagi pemain-pemain lain agar bisa bermain lebih bagus abroad di luar negeri, bukan hanya abroad saja, tapi juga kepake di luar negeri, menjadi pemain inti yang rutin bermain. Dengan seperti itu, maka timnas Indonesia bisa menjadi lebih baik ke depannya. Mudah-mudahan aja. Dan menurut kalian, Elkan bisa nggak ya dipanggil lagi sama Coach Shin Tae-yong? Assalamualaikum.